sahabat-sahabat GBI Raja Wali, mari pagi ini, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan melakukan ibadah kita untuk kemuliaan Tuhan kita yang hidup. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Tuhanku yang dahsyat, Engkau Tuhanku yang luar biasa. Kami ingin memuji Engkau Tuhan, kami ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di dalam hidup ini, kita semua pasti ada masalah, kita pasti terkena penyakit, kita pasti terkena sesuatu yang membuat pikiran kita menjadi beku. Tetapi ingatlah, bersama Dia kita akan melakukan semuanya dengan iman dan percaya kepada Dia. Di setiap musim hidup kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan kekuatan di jiwaku.
Tuhan. Kami ingin terus menyembah Engkau Allah, sebab kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, memenuhiku hadirat kudus-Mu Tuhan. Yes Lord, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Yesus. Amin Bapa, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia ada di saat kita dalam keadaan terpuruk. Tuhan selalu menopang anaknya. Mari kita semua memuji nama Tuhan, karena kita patut bersyukur atas hidup kita pada hari-hari ini. Puji Tuhan. Kita akan puji Dia. Marilah kita. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan. Karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, katakan bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Bernyanyilah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Kita katakan sekali lagi lah. Memberikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan semua kepikiran kita hanya untuk fokus pada Dia. Yesus Allahku yang hidup. Kau berfirman ya Bapa, kalau apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Yesus, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu, terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sehingga kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami memusatkan hati kami, mengarahkannya hanya kepada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikannya, maupun juga jemaat yang mendengarkannya. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami syukur dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya sungguh senang kita bisa bertemu dalam ibadah online saat ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai dan menjagai kita semuanya, sehingga kita tetap ada di dalam kasih anugerah-Nya. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Doa menjadi ciri, doa menjadi gaya hidup para murid-muridnya, sampai mereka menjalankan pelayanannya diwarnai dengan kehidupan doa. Ini menyadarkan kita bahwa doa memegang peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan demikian. Bapak Ibu boleh membukanya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya,
Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, dalam bagian ini, dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan, yaitu tentang seorang janda yang datang kepada hakim karena satu perkaranya. Sebelum saya menyampaikan tentang firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan hal-hal yang saya temukan di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu pahamilah bahwa Injil Lukas itu mencatat 23 kali kata doa. Sadarkah Bapak Ibu bahwa 23 kali itu dari 24 pasal, berarti hampir setiap pasal ditekankan tentang doa. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa ketika Lukas menulis surat atau Injil Lukas, lebih dahulu Lukas itu memulainya dengan bahwa Allah menjawab doa. Kitab Lukas dimulai dengan satu pembukaan bahwa Allah menjawab doa, sebagaimana yang tertulis di dalam Sakaria, dalam Injil Lukas, yaitu pasal 1 ayat 13, sebab doamu telah dikabulkan. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan itu dicatat di awal penulisannya, dicatat di Injil Lukas pasal pertama. Ini adalah perkataan Tuhan melalui malaikatnya kepada Sakaria. Sakaria saat itu menjadi kaget. Kenapa? Karena selama ini ia tidak didatangi oleh malaikat, terlebih bahwa selama ini ia merindukan doa untuk mempunyai anak. Dan saking lamanya doa itu belum dijawab oleh Tuhan, dia lupa. Bahkan kemungkinannya dia sudah tidak berharap Sakaria ini akan mempunyai anak. Tetapi Tuhan itu Maha tahu, Tuhan Maha mengerti, Tuhan peduli. Pada saatnya Allah menjawab doa Sakaria, dan Elisabet akhirnya mempunyai anak, dan anak tersebut yang disebut Yohanes Pembaptis. Tahukah juga Bapak Ibu bahwa Injil Lukas ini juga diakhiri dengan doa. Di bagian akhir, yaitu di dalam pasal 22 ayat 46, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa, supaya mereka tidak jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita melihat catatan-catatan ini, bahwa Injil Lukas benar-benar Injil yang mengedepankan, menerangkan, mencatatkan kepada setiap kita betapa Injil ini dipenuhi dengan doa.
Dan doa itu begitu penting bagi Lukas sehingga dia menuliskannya. Di dalam Injil Lukas ini Tuhan Yesus mengajarkan dan Tuhan Yesus mempraktekkan doa. Dilihat oleh para muridnya, Tuhan mempraktekkan doa. Tuhan Yesus sebagai anak manusia, Tuhan Yesus membangun hubungannya dengan Allah Bapanya melalui doa. Berarti doa sungguh-sungguh memegang peranan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kembali kepada Lukas 18, Tuhan menyampaikan satu perumpamaan dengan tujuan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya tidak jemu-jemu? Tidak jemu-jemu artinya tidak suka lagi atau bosan. Ya. Artinya kalau jemu-jemu itu dapat mengakibatkan letih lesu dalam berdoa, kehilangan gairah, kehilangan semangat di dalam doa, dan pada ujung-ujungnya tidak berdoa lagi, dan pada akhirnya berhenti berdoa. Doa menjadi sesuatu yang tidak menarik. Karena itulah mereka, orang-orang percaya, bisa tergoda untuk berhenti berdoa. Doa tidak lagi menyenangkan, doa tidak lagi menjadi gaya hidup sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Kalau dikatakan tidak jemu-jemu, berarti diingatkan supaya kita tidak letih lesu, kita tidak kehilangan gairah, kita tidak kehilangan semangat untuk berdoa, kita tidak berhenti berdoa, kita terus menerus berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Karena itu tidak berdoa berarti berhenti bernafas, berarti terhenti terhubungnya dengan Allah sang kehidupan. Dan itu menunjukkan bahwa berhenti berdoa, jemu-jemu berdoa adalah satu kondisi iman yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena dengan berhenti berdoa, maka orang percaya akan kehilangan kekuatannya. Orang percaya kehilangan peranannya dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegaskan kembali, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam perumpamaan ini dilukiskan, diceritakan, yaitu bahwa tinggal di satu kota seorang janda. Janda ini mempunyai satu perkara, maka dia datang kepada seorang hakim. Dia mengadukan perkaranya kepada hakim itu. Tetapi rupanya hakim ini hakim yang cuek akan perkaranya. Hakim yang tidak mempedulikan akan keprihatinan permasalahannya. Dia bersikap masa bodoh. Tapi satu hal yang kita lihat di dalam diri seorang janda ini, ya. Sekalipun dia tahu bahwa hakim itu hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak menghormati seorang pun, tetapi dia terus menerus mendatangi hakim itu, terus menerus mendatangi hakim itu supaya perkaranya dibela dan tentunya perkaranya dimenangkan daripada lawannya. Nah, Bapak Ibu, rupanya lama-lama hakim ini berpikir, wah repot juga kalau saya didatangin terus, repot juga saya. Sehingga pada saatnya hakim itu memutuskan, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim itu mengabulkan perkaranya. Hakim itu memenangkan perkaranya janda itu. Dan kita lihat tentunya janda itu senang
karena haknya telah terpenuhi. Haknya telah dimenangkan melalui hakim itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini diri kita masing-masing, bagaimanakah kondisi kita masing-masing? Kalau murid-murid di masa itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bersekutu, mereka berdoa dengan sehati. Mereka memanjatkan doa kepada Allah. Dan seharusnya kita justru di dalam kondisi yang tidak baik sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, di mana ada satu ancaman penyakit yang dapat menyerang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak pun bisa terserang, orang-orang muda pun bisa, dan orang-orang tua juga sama, memiliki potensi untuk tertular oleh virus corona. Dan itu membuat kita tinggal ada di rumah supaya kita aman, supaya kita tidak tertular oleh virus corona. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca pembacaan ini, sesungguhnya ini adalah satu lukisan yang sedang memperbandingkan antara manusia yang diwakili oleh hakim yang lalim, hakim yang tidak adil, dan Allah sebagai Bapa kita. Inilah kondisi kenyataannya di dunia ini, bahwa manusia itu bisa berlaku tidak adil. Karena itu diperlukan satu perjuangan yang keras oleh janda itu untuk datang sampai kapan saja waktunya digunakan untuk mendatangi hakim itu. Supaya apa? Supaya haknya dimenangkan. Mengapa hal itu dilakukan? Karena hakim itu lalim, hakim itu jahat. Dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun juga. Ya, Allah tidak demikian. Allah adalah Bapa kita yang penuh kasih. Allah itu dapat dihampiri kapan saja. Allah tidak merasa terganggu kita datang pada pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Allah membuka dirinya untuk dihampiri oleh siapa saja. Karena itu Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu-waktu ini. Ketika kita tinggal di rumah adalah kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Allah Bapa melalui doa. Ya. Pertanyaannya, mengapa orang menjadi jemu? Mengapa orang menjadi malas? Mengapa orang tidak lagi mau berdoa? Bapak Ibu, ada banyak kemungkinannya, tapi salah satu kemungkinannya adalah karena orang itu merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga orang itu akhirnya malas. Orang itu menjadi ogah-ogahan. Orang itu menjadi tidak bersemangat lagi. Orang itu tidak lagi memiliki gairah untuk berdoa. Kenapa? Allah mencuekannya. Allah tidak menjawab doanya. Allah tidak memperhatikannya. Allah tidak mempedulikannya. Nah Bapak Ibu, ingatlah, Allah adalah Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memperhatikan kita, Bapa yang mendengarkan doa-doa kita. Karena di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu artinya bahwa Allah menjawab doa. Allah memperhatikan orang-orang percayanya. Allah yang telah menebus kita, memberikan keselamatan kepada kita. Allah juga bertanggung jawab kepada kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia mempertahankan kita sebagai Bapa
Ia sungguh memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu, buang pikiran yang buruk, buang pikiran yang keliru, buang pikiran yang salah tentang Allah. Allah tidak menunda-nunda doa. Allah tidak mempermainkan kita. Allah bukanlah Allah yang jahat seperti hakim tadi. Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh memperhatikan, Allah yang begitu dekat dengan kita. Allah sebagai Bapa itu gambaran bahwa hubungan kita dengan Allah itu begitu dekat, begitu erat, begitu cairnya, sehingga seorang anak bisa bebas menghampiri ayahnya kapan saja, menemui bapaknya tanpa formal-formalan, datang saja, cukup menyapa, "Bapak, saya mau berbicara pada engkau. Bapak, aku memerlukan engkau. Bapak, sekarang saatnya saya ingin berdekatan dengan engkau. Bapak, aku menghampirimu, aku ingin berbicara dengan engkau." Itulah anak. Kenapa? Ada kedekatan. Berarti kalau kita merasa Allah itu jauh, Allah itu tidak mendengar doa, kemungkinan besar kita lupa siapa kita, identitas kita. Lupa akan identitas kita berbahaya. Kenapa? Itu dapat menyebabkan kita menjauh dari Allah. Justru saat ini, dalam situasi yang tidak baik ini, saatnya kita menghampiri Bapa. Supaya apa? Bapa sungguh-sungguh menyatakan kebaikannya. Kita mengalami kebaikannya, dan salah satu kebaikan Allah adalah Allah menjawab doa. Dalam bagian lain, Bapa itu, Allah kita itu juga digambarkan bukan hanya sebagai Bapa, tetapi Allah juga diceritakan sebagai sahabat. Di dalam Lukas pasal 11, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang sahabat. Dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Dalam bagian ini, Allah digambarkan sebagai sahabat. Dan Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Ada seorang dalam perjalanan, sampailah pada satu desa, dan karena malam dia harus menginap. Pilihannya adalah satu, menginap di rumah sahabatnya. Nah, sahabatnya ini menerima sahabatnya itu. Namun ada satu masalah yang terjadi dalam sahabatnya ini, yaitu bahwa ia tidak memberi makanan. Karena itu dia memikirkannya, bagaimana mungkin saya tidak memberi makanan kepada sahabat saya yang datang jauh. Dan tentunya wajarnya saya menyediakan makanan sebagai seorang sahabat yang baik. Tetapi masalahnya dia tidak punya makanan. Karena itu terpikirlah, baiklah, kalau gitu aku akan datang kepada sahabatku dan aku akan minta tolong. Nah, Bapak Ibu, orang yang punya rumah yang kedatangan sahabatnya tadi, datang kepada sahabatnya dan minta tolong untuk diberikan 3 roti. Dan tentu sahabatnya pun, walaupun merasa terganggu karena tengah malam sudah ngantuk, sudah tidur,
tetapi karena dia tahu itu sahabatnya yang datang, maka dia membuka pintu dan memberikan keperluan, yaitu 3 roti, supaya sahabatnya itu bisa menghidangkan makanan bagi sahabatnya yang dari jauh itu. Bapak Ibu, kata sahabat ini menunjukkan bahwa hubungan itu begitu dekat. 2, bahwa sahabat itu menghilangkan kecanggungan. Sahabat itu menghilangkan rasa sungkan. Sahabat itu menghilangkan keseganan. Sahabat itu datang karena dia memang perlu dan dia yakin bahwa sahabatnya itu mampu. Sahabat yang pertama yang didatangi orang yang dari jauh, dia mampu menyediakan rumah dan penginapan untuk sahabatnya yang datang itu untuk bermalam. Dan sahabat yang kedua juga mampu menyediakan roti sesuai dengan keperluan sahabatnya tadi. Jadi persahabatan ini begitu luar biasa. Kita punya Allah adalah sahabatnya. Engkau bukan budak. Tuhan berkata, engkau adalah sahabatku. Dan sahabatku apa? Engkau begitu dekat. Dekat. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai masalah, kita mempunyai problem, selain kita datang kepada pasangan hidup kita, kepada siapa yang paling sering kita lakukan? Tentunya kepada sahabat. Kenapa? Karena kita mengenalnya, karena kita percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus menggambarkan hubungan itu begitu dekat, dan itu dipakai sebagai ilustrasi, sebagai satu gambaran atau sebagai lukisan bagaimana seorang sahabat itu begitu memperhatikan kebutuhan sahabatnya. Allah adalah sahabat kita. Allah tidak mungkin mengulur-ulur waktu. Allah menjawab doa sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan sahabat yang punya rumah tadi adalah 3 roti. Dan sahabatnya itu sekalipun terganggu, dia bangun dan memberikan 3 roti. Allah demikian juga. Dia Allah yang menjawab doa, Allah yang memahami, Allah yang mengerti, Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita. Memang masa pandemi ini berdampak bukan hanya bagi kesehatan kita, tapi juga berdampak bagi hubungan sosial kita, karena kita harus tinggal di rumah. Tapi lebih daripada itu berdampak bagi perekonomian kita. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan, dan tentunya itu mempengaruhi penghasilan, mempengaruhi perekonomian. Justru di saat situasi seperti inilah, mari kita diingatkan oleh firman Tuhan itu berdoa untuk menghampiri Allah dengan tidak jemu-jemu, tidak sungkan-sungkan, mengajukan diri kepada Allah, mengajukan permohonan kita pada Allah. Mengapa? Karena Allah tidak mengulur-ngulur waktu. Allah itu Bapa yang baik, Allah itu juga sahabat yang baik. Dia sungguh memperhatikan kita, dia sungguh peduli. Maka ada nyanyian juga, Allah peduli, Allah mengerti. Allah tidak akan pernah lepas kendali kita. Allah tidak akan membiarkan kita dalam kondisi apapun juga. Justru kondisi-kondisi ini untuk menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu nyata hadir di tengah-tengah kita. Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia mengasihi kita. Dan itu sih sungguh-sungguh bisa kita rasakan kalau kita menghampiri Dia melalui doa. Saat ini mengapa kita tinggal di rumah? Karena Tuhan sedang mengajarkan kepada kita semuanya untuk membangun hubungan pribadi bersama dengan keluarga. Datang pada Allah sebagai Bapa. Datanglah, hampirilah Allah. Kesempatan ini kesempatan yang baik untuk berdoa, untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah. Allah yang mendengarnya, dan Allah menjawab doa. Nah Bapak Ibu, jawaban doa itu bisa macam-macam. Bisa sekarang, bisa nanti, dan bisa tidak. Tetapi Allah yang baik, Dia mengerti jawaban bagi kita. Pada saat-saat tertentu, ketika kita bergumul, Allah menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya memang Allah tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah menjawab sesuai dengan kebutuhan
kita. Allah menjawabnya. Tapi pada saat-saat tertentu Allah juga bisa menjawab. Tidak selalu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak selalu dengan keinginan kita, tapi Allah menjawab sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kehendaknya, yaitu Allah justru menjawab dengan memberikan kepada kita setiap orang percaya, yaitu Roh Kudusnya. Roh Kudusnya di dalam Lukas yang 11 ayat yang ke-13 saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mengapa Allah memberikan Roh Kudus? Karena Allah memberikan Roh Kudus untuk menopang kita, menguatkan kita, menyegarkan kita, supaya kita memiliki semangat untuk berdoa, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Allah tahu kelemahan kita, daging ini lemah, maka Allah memberikan Roh-Nya supaya apa? Menopang kita sebagai orang percaya. Allah memberikan Roh-Nya supaya kita membangun hubungan dengan Allah, supaya kita memiliki kehidupan doa. Pada bagian akhir dari Injil Lukas ini, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa Tuhan mengingatkan para murid-muridnya agar berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Hari-hari ini kita diperingatkan oleh Tuhan, berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Berdoalah. Inilah pesan Tuhan setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Murid-murid memikai berdoa. Mari kita bangun doa kita dalam keluarga kita, dalam persekutuan pribadi kita dengan Allah, supaya kita dilewatkan dari masalah yang sedang terjadi saat ini, dan kita tetap menjadi orang-orang percaya yang berhidup berkemenangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, karena Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Ajar kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang nyata dalam doa kami. Berikan Roh-Mu kepada kami. Segarkan roh kami ya Tuhan. Segarkan roh kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menggunakan waktu-waktu sekarang ini untuk berdoa kepadamu, untuk mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan demikian kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat, kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Mencari
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama-sama melalui online. Biarlah sekali lagi firman-Mu tertanam diri kami, dan kami disegarkan, dikuatkan, dan diingatkan, dan kami boleh hidup di dalam doa sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah ini dalam satu berkat di dalam Tuhan Yesus. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Shalom Jemaat GBI Raja Wali, jumpa lagi dengan saya Iliana dalam Recent Update minggu ini. Untuk yang pertama, ibadah tanggal 31 Mei tetap akan diadakan secara live streaming di pukul 8 pagi. Jangan lupa ya. Nah, untuk yang kedua, bagi persembahan yang akan diberikan dapat ditransfer pada rekening di bawah ini, atau dapat datang ke kantor dan memberikannya di dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor Ruko Villa Kecapi Mas. Untuk yang ketiga, kita tetap dukung dalam doa dengan kegiatan pemerintah untuk memerangi pandemi corona yang terjadi saat ini. Demikian Recent Update pagi ini, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you.